Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Mansaputra. Di sini saya Angga Rudi Kasaria. Saya Pinkan Adi Sebiana. Saya Muhammad Taufik Kemaludin. Saya Dio Kusbirana. Saya Muhammad Ramzi Firmansyah. Kami akan membawakan sebuah presentasi komunikasi bisnis yang bertema tentang komunikasi internal. Berikut penjelasannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Adi Sebiana. Saya dari kelas MAN 1K. Kali ini saya akan membawakan tentang komunikasi internal. Komunikasi adalah komunikasi penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak kepada pihak lain, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Mengutip buku Komunikasi Bisnis 2021, karya Sunarno Sastroatmojo, komunikasi internal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam perusahaan. Bentuk komunikasi ini terjadi antar karyawan, baik sebagai bawahan, sesama rekan, maupun atasan. Komunikasi internal merujuk pada pertukaran informasi, gagasan, dan arahan dalam suatu organisasi. Tujuan komunikasi secara umum yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Komunikasi digunakan untuk menyampaikan informasi baik itu berupa fakta, data, atau pengetahuan baru. Yang kedua, mempengaruhi sikap dan perilaku. Komunikasi juga bertujuan untuk memengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Yang ketiga, yaitu membangun hubungan. Komunikasi membantu dalam membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan antara individu, kelompok, dan juga organisasi. Tujuan komunikasi internal adalah untuk memfasilitasi perekrutan dan memelihara karyawan yang mampu berkontribusi secara efektif dalam organisasi, membangun hubungan harmonis antar karyawan, meningkatkan keterlibatan dan produktivitas karyawan, meningkatkan persediaan informasi, meningkatkan pengalaman karyawan, berbagai pengetahuan dan pengalaman lainnya, serta menciptakan semangat kerja yang mendukung tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut masuk ke jenis-jenis komunikasi internal. Yang pertama ada komunikasi internal ke atas, yang kedua komunikasi internal ke bawah, dan yang terakhir ada komunikasi internal horizontal. Baik, sekarang kita masuk ke contoh studi kasus. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Kemaludin, NIM 2322134. Saya di sini akan menjelaskan definisi komunikasi internal horizontal. Komunikasi horizontal merujuk pada komunikasi yang terjadi secara mendatar antara anggota, staf, karyawan, atau individu dengan tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi. Komunikasi ini seringkali bersifat tidak formal dan dapat melibatkan pertukaran gagasan, koordinasi tugas, pemecahan masalah, dan kolaborasi antar individu atau departemen yang sejajar. Jenis komunikasi ini dapat berlangsung melalui berbagai saluran seperti tatap muka, pesan, email, atau pertemuan. Komunikasi horizontal memiliki peran penting dalam memfasilitasi kerjasama, pertukaran informasi, dan koordinasi antara individu atau departemen dengan tingkat hierarki yang sama dalam organisasi. Berikutnya tujuan komunikasi internal horizontal. Yang pertama, membantu anggota bekerja dengan baik serta meraih tujuan bersama dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Yang ketiga, memudahkan pertukaran gagasan, koordinasi tugas, dan pemecahan masalah. Yang keempat, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai fungsi dalam organisasi. Berikut contoh studi kasus atau kejadian yang bersangkut paut dengan tujuan komunikasi internal horizontal. Ya Pak, saya bisa minta tolong. Ya Pak, apa ya Pak? Saya satu orang yang kompeten untuk di bidang admin. Admin Pak, iya. Kalau saya coba deh apa yang tepatnya mungkin tapi tentang apa? Ya, sudah itu aja Pak. Kalau bisa secepatnya apa? Kalau gitu saya terima kasih. Pak, silakan dulu. Pak, terima kasih. Kalau dia, Iya Pak. sebelumnya sudah kasih berkas di online ya? Iya benar. Saya lihat di
Sebelumnya kamu udah pernah bekerja? Pernah Pak, sebenarnya di tempat sebelum itu saya pernah bekerja di posisi admin dan saya sudah bekerja selama 1 tahun juga. Tahun ya. Berarti kalau kamu sudah bekerja sebagai administrator tahun sebelumnya, kamu sudah mengerti ya kamu nanti di kamu di PT gitu ini nanti apa? Insya Allah Pak, saya sudah mengerti job desk sama saya suka. Jadi insya Allah saya gampang beradaptasi nanti Pak. Saya ada pertanyaan satu sebelum itu coba berikan alasan penerimaan baik itu asal. Baik Pak, sebelumnya itu Bapak itu nyari posisi yang admin. Kebetulan saya punya kemampuan untuk mengisi posisi tersebut dan saya yakin tidak akan melewatkan Bapak. Kalau itu karena udah malam juga kebetulan saya mungkin nanti saya akan hubungi Anda lagi. Tapi gitu aja sih dulu. Baik Pak, terima kasih Pak. Waktunya sama-sama. Mari, Pak.